Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, yang dia mau datang, berangkat, membiasakan ke masjid itu. Man amana billah. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. As-salatu khairun minan naum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedaya jamaah Masjid Al-Amin lan ugi sedaya jamaah Bikar Subuhan Jogja. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi hari ini atas nikmat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Amin dalam suasana yang tenang, nyaman, udara yang dingin melebihi dinginnya di Kaliurang. Jebul wonten AC ne papat, asrep banget nih. Alhamdulillah, menambah kekhusyuan anggenipun nindakaken salat berjamaah. Semoga pagi hari ini penuh dengan keberkahan yang Allah berikan. Amin. Di Masjid Al-Amin, tempat yang kita gunakan untuk membuktikan keimanan. Kalau anya pendek, minnya pendek, niku maknanipun aman. Amin. Kalau anya panjang, minnya pendek, maknanipun mohon perlindungan. Amin. Tapi kalau anya pendek, minnya panjang, maknanipun benar atau jujur. Maka Al-Amin menika maknanipun tempat orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar keimanannya. Maka dibuktikan keimanan itu dengan kita menghadiri, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau anya panjang, minnya panjang, kados anggenipun sawau sholat berjamaah, kita sedaya nderek dateng imam. Setelah selesai membaca Fatihah, kemudian kita bareng melafadzkan amin. Ingkang maknanipun semoga Allah mengabulkan doa kita. Itu diantara arti dari amin yang ternyata berbeda-beda. Ada artinya aman, ada artinya mohon perlindungan, ada artinya benar, jujur keimanan. Tapi dalam sholat kita sedaya tansah nyuwun dhateng Allah
Semoga dikabulkan doa kita di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, mugi paduka tansah nuntun dhateng kawula dhateng mergi ingkang lempeng. Kita mohon kepada Allah semoga senantiasa ditunjukkan di jalan yang lurus dengan menjalankan sebenar-benarnya syariat agami kita Islam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, keterangan dalam salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat, menyaksikan ada seseorang yang dia biasa ke masjid, berjalan ke masjid, mendatangi masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Kalau mau kita matur bahwa bukti iman itu diantaranya dengan hadirnya kita ke masjid. Bukti iman adalah amal. Di antara amalnya, dan itu menjadi amal solih karena kita dasari dengan iman, dengan hadirnya kita ke masjid. Kan ada kaidah la imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Tidak ada iman tanpa amal dan tidak ada amal tanpa iman. Pagi hari ini kita semuanya membuktikan keimanan kita dengan amal, dan amal yang kita lakukan, kita berjuang, kita berkorban untuk pagi subuh hari ini hadir di masjid untuk sholat berjamaah. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Kemudian faqalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ngendika innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid, yang dia mau datang, berangkat, membiasakan ke masjid itu, man amana billah. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Itu tidak semua orang miliki, Bapak Ibu. Diparingi kenikmatan iman datang Allah dan beriman kepada kehidupan setelah kehidupan dunia, niku mboten gadahipun sedaya tiyang. Karena tidak sedikit orang itu yang malah tidak dua-duanya, atau ada keraguan dengan adanya hari kemudian. Ada yang dua-duanya dia tidak beriman, maka disebut kafir. Kalau di ayat sebelumnya tegas Allah subhanahu wa ta'ala ngendika maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Tidaklah mungkin utawi tangeh lamun. Nah, tenggen kula wonten tembung sengara. Mriki wonten mboten? Mboten wonten. Sengara tangeh lamun, tidak mungkin orang-orang yang dia menyekutukan Allah, dia tidak beriman kepada Allah, dia mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka telah bersaksi dengan kekafiran, keingkaran mereka. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah yang akan rusak amalnya, sia-sia amalnya. Wa finnarihum khalidun.
dan di dalam neraka nanti tempatnya selama-lamanya. Itu bagi orang kafir yang dia tidak beriman kepada Allah, dan pasti dia tidak beriman kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Maka kenikmatan yang paling besar, kita semuanya diberi nikmat iman. Iman kepada Allah dan iman kepada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Maka sekarang kita di dunia berupaya untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Karena kita semua punya keyakinan teng donya niku ana ning amal dereng wonten hisab. Dene benjang wonten akhirat wontenipun hisab, sampun boten wonten ngamal. Itulah yang kemudian kita mau berjuang, berkorban, gelem kelangan, gelem kangelan. Karena keyakinan kita teng donya anane ngamal. Belum wonten hisab. Hisab itu kan pertanggungjawaban perhitungan amal. Di akhirat kelak, di hari kehidupan setelah kehidupan dunia, yang ada adalah hisab, perhitungan amal, pertanggungjawaban amal. Tapi sudah tidak bisa lagi memperbaiki amal atau menambah amal. Sedaya kantun nampi miturut amalipun piyambak. Jadi nikmat terbesar kita diberi nikmat iman. Dan orang yang dia biasa datang ke masjid, memakmurkan masjid, itu karena nikmat iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Maka kita menjadi jamaah masjid, Bapak Ibu. Boten cekap jamaah sholat. Kalau kita mengambil tadabbur dari ayat menika, jadilah jamaah masjid, bukan sekedar jamaah sholat. Karena kalau di masjid pasti sholat, tapi yang sholat di masjid belum tentu dia menjadi jamaah masjid. Kalau jamaah masjid niku bar sholat boten terus kelepat, bar sholat boten terus susu kondur. Bar sholat dia akan melihat dululah kondisi masjid, melihat dululah yang di masjid, sing neng masjid sinten, sing rong ketok neng masjid sinten, sing sok neng masjid kok ora tindak teng masjid sinten. Niku jamaah masjid. Dia mau peduli dengan masjid, dia mau peduli dengan jamaah yang ada di masjid. Kalau masjidnya kurang sempurna, disempurnakan bareng-bareng berjamaah. Kalau ada jamaah yang tidak hadir, dikarohke bareng-bareng. Kalau ada jamaah yang belum pernah ke masjid, diampiri, diboncengke, diajak sampai dia mau ke masjid. Itu jamaah masjid. Setelah sholat jamaah, dia membahas, dia ngobrol dulu tentang kemakmuran masjid. Masjid bisa berperan untuk mengangkat ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Itu kepeduliannya dengan masjid sampai di situ. Niku jamaah masjid. Tapi kalau jamaah sholat, yang penting nang masjid sholat, bar sholat terus kelepat, bar sholat terus ya wis mikir dewe-dewe. Sing ru nang masjid sapa ya luweh, sing ra nang masjid ya luweh, sing ra ketok nang masjid ya luweh. Nah niku gek jamaah sholat. Senasa nggih pun sae wong dheweke le sholat berjamaah, tapi akan lebih utama lagi kalau kita menjadi jamaah masjid. Kita tidak sekedar untuk mementingkan kitanya sholat di masjid, tapi juga kita mementingkan jamaah, lingkungan, masyarakat sekitar, sehingga masjidnya menjadi makmur, sehingga keberkahannya itu menjadi luas bagi lingkungan sekitar masjid. Yang menikah jamaah masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang punya kewajiban memakmurkan masjid, Bapak Ibu? Kalau dari tingkatan urutannya, yang pertama takmir masjid. Nah, takmir masjid ini kudu sing dhisik dhewe tindak ning masjid. Takmir masjid sing gasik dhewe nak teng masjid. Takmir masjid ingkang gadah tanggal jawab.
bagaimana masjidnya makmur, masjidnya maju, kegiatannya banyak, jamaahnya nyaman, aman. Bagaimana masjid itu bisa nyaman? Ketika di masjid orang itu bisa mendapatkan yang tidak didapatkan di rumah. Teng mriki insyaallah mboten nonton tulisan dilarang tidur di masjid. Ngoten to, Pak? Alhamdulillah niku tanggung jawab takmir masjid. Ampun ngantos masjid ning wong turu mon ra oleh. Ning omah wis seneni le turu ning masjid yo saya seneni ro. Tobat niku. Ning omah leren kesel ning ajeng teturun wis seneni ro bojone. Ning masjid bar salat teturun seneni karo takmire. Tulisane niku isine ming galak-galak niku dilarang tidur, dilarang napa ngecas HP, ngecas kok mboten angsal. Niku lagi sedekahe masjid niku yang ngecas HP. Bilih wonten ingkang istirahat teng masjid ngecas, istirahat teng masjid sari niku nggih. Kenyamanan masjid itu bisa dirasakan betul. Niki pun nyaman banget masjid. Ono AC-ne ya jembare ra jamak. Nah saking jaba kita kaya teng akuarium awak dhewe niku. Ha niku kocone sak menten sedaya nyun sewu. Niku saking apik banget masjid niki. Wonten menarane. Mestinipun masjidnya sangat makmur dan semangat jamaah untuk ke masjid. Takmir punya tanggung jawab yang pertama memakmurkan masjid, mengajak takmir membuat kegiatan yang menarik, takmir bagaimana menjadikan nyaman masjid. Yang kedua, tanggung jawab makmuraken masjid menika sing dadi tanggane masjid. Sinten tanggane masjid nggih sak kiwa tengen masjid menika. Kita yang pagi ini sowan ya bisa disebut kita safar. Kita karena dari jauh perjalanan memang tujuannya di sini untuk ikut jamaah. Tapi tidak termasuk tangga masjid. Yang menjadi tetangga masjid yang ada di sekitar masjid, Pak Bu. Depan masjid, belakang masjid, kiwa tengen masjid, sak kiwa tengen lingkungan wonten ing Masjid Al Amin menika dadi tanggane masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah sholat berjamaah yang dia menjadi tetangga masjid kejaba le sholat teng masjid. Lah ukuran tetangga masjid menika menapa? Ukuran kedekatan jarak. Kiwa tengen niku wae. Ukuran masih menjadi tetangga masjid ugi kalau masih terdengar adzan Masjid Al Amin menika teng sak kiwa tengen masjid mriki. Ha niku nek arep ngindo rada ora iso. Nek arep ngindo golek alasan raning masjid rada kangelan. Nek isih krungu adzan. Nek kiwa tengen mriki mosok ming 10 meter kok raning masjid. Mosok lor masjid kok ora ya raning masjid. 100 meter kita saya cethu adzane. Nah, mestinya juga dia menjadi bagian dari tetangga masjid ingkang gadah tanggung jawab memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid. Insyaallah limang wektune saged kados enjang menika setiap hari makmur masjidnya. Yang ketiga tanggung jawab makmur ke masjid menika datang sedaya umat Islam. Bukan karena dia takmir, bukan karena dia tetangga masjid. Tapi sedaya ingkang ngakoni dados tiyang Islam, dia beriman pada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kehidupan setelah kehidupan dunia, mila gadhahi tanggung jawab makmuraken masjid sehingga masjid menjadi rumah besar bagi umat Islam. Ketika kita sudah lenggah kumpul kados enjang menika tidak ada lagi latar belakang, tidak ada lagi status, tidak ada lagi perbedaan. Nah, ajeng itu ganjaran sing gedhe dhewe nggih kita lebih awal di masjidnya, bisa sholat tahiyatul masjid tadi, bisa sholat fajar, bisa di shaf paling depan. Itu bukan karena status kita, bukan karena mungkin kedudukan atau kondisi kita di masyarakat dengan kelebihan yang kita miliki.
Tapi siapapun punya peluang yang sama. Nak pun teng masjid niku tujuan kita namung setunggal kagem sowan dateng Allah, kita bermujahadah, kita beristighosah. Mujahadah niku nak kula riyen ngaji kiyaine niku len ngendikake mujahadah ki artine metenteng Pak, bersungguh-sungguh, konsentrasi penuh niku mujahadah. Isinipun menapa? Zikir, donga, maca Quran, muhasabah, mujahadah, bersungguh-sungguh metenteng, konsentrasi penuh sowan dhateng dalemipun Allah, sambat ing Allah. Nah, sambat ing Allah niku istighosah. Sambat ing Allah istighosah, metenteng le nyenyuwun ru Gusti Allah niku mujahadah. Semua ketika di masjid tujuanipun menika. Anggenipun kita sedaya beribadah, kita bersujud di hadapan Allah, kita mengagungkan Allah, kita juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mereka menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidaklah ada sesuatu pun yang ditakuti melainkan takutnya hanya kepada Allah. Jadi kalau kita sudah beriman, itu yang kita takuti hanya Allah. Lam yakhsha illallah, tidak ada yang kita takuti selain Allah. Tentu takut karena salah, dan berani karena benar. Kita takutnya itu karena salah. Jangan sampai kita berbuat salah tapi malah kita melakukan atau berani melakukan. Tapi takut karena salah, jangan sampai kita tidak mendapatkan ridhonya Allah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Beraninya karena benar. Kan termasjid niku perbuatan yang benar. Kita berjamaah itu jelas sesuatu yang dibenarkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah, tidak ada yang ditakuti kecuali takutnya hanya kepada Allah. Itu orang yang beriman. Walam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka semoga orang yang demikian, yang berharap dia akan mendapatkan selalu petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang minulya, mugi-mugi ingkang sekedhik menika wonten manfaatipun ngimutaken dhateng kula khususipun lan sedherek sedaya ingkang intinipun marilah kita makmurkan masjid. Karena kalau masjidnya makmur, pasti lingkungan masyarakat ikut makmur. Makmurnya itu dengan keberkahan yang Allah limpahkan. Berkah Allah turun dari langit, berkah Allah muncul dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seumpama penduduk Tegalweru, Margodadi, Sleman, Yogyakarta sedaya tansah saestu anggenipun iman kepada Allah, takwa kepada Allah, iman dan takwanya terus anggenipun budidaya. Takwanya termasuk perintah Allah dengan memakmurkan masjid, berjamaah di masjid, menunaikan zakat, takut hanya kepada Allah sehingga tidak melakukan dosa kemaksiatan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti Allah akan limpahkan, turunkan keberkahan minas sama wal ard, dari langit lan bumi. Makmur masyarakat Tegalweru, makmur masyarakat negari kita Indonesia, karena berawal dari makmuripun masjid. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Tapi banyak dari orang-orang yang tahu kewajiban, yang tahu apa yang mestinya dilakukan, tidak dilakukan. Mereka mendustakan keimanan, atau malah mereka tidak beriman, mendustakan perintah Allah yang mestinya dia melakukan, mentaati karena bukti dari keimanan, sehingga bukan taat yang dia lakukan, tapi maksiat yang terus menerus dilakukan. Bukan dekat ke Allah dengan memakmurkan masjid, tapi malah menjauhkan dari masjid. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka disebabkan karena perbuatan itu, Allah berikan peringatan. Ada musibah, ada bencana, ada kesulitan, dicabut keberkahan hidup, keberkahan masyarakat. Bukan diturunkan dari langit dan bumi keberkahan, tapi bisa jadi malah ujian, cobaan, sampai pada azab Allah karena banyak manusia yang mendustakan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi jamaah sedaya kita monggo sareng-sareng ampun jeleh le ngajak teng masjid, ampun jeleh le tindak ning masjid, ampun jeleh le ngampiri teng masjid, kagem kita sedaya makmuraken masjid. Langkung-langkung jamaah masjid yang mudah-mudah. Nak sing sepuh kok ning masjid niku pun ora napa Pak, pun boten istimewa lah. Nyun sewu nggih, kula matur boten istimewa. Jan kudune wis teng masjid. Hiburane tiyang sepuh niku napa? Tindak ning masjid, dikathahi le zikir ndonga, dikathahi le tindak tenggen pengaosan. Setunggal melih seneng silaturahmi. Niku hiburane wong tuwa. Ning masjid jamaah, ning masjid zikir ndonga maca Quran, ning masjid nindaki pengajian, kumpul-kumpul silaturahmi. Niku hiburan ning dadi amal saleh. Pun ra luwes nek wis sepuh kok isih seneng dolan ning pasar malam niku wis ra luwes. Wis sepuh kok isih ngopi bengi tekan subuh niku makin malah ndrawasi. Pun ra luwes sepuh kok isih tongkrong ning pos kamling betahi raja mak dolanan remi niku pun ra wayahe. Sepuh niku ya hiburane teng masjid. Nah, nak wonten sing enom kok sregep ning masjid niku sing istimewa. Nah, monggo putra keluarga kita sedaya kita ajak untuk juga salat jamaah memakmurkan masjid. Mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten lepat atur kirang nuju brana nyuwun agung ing pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.